wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa salawatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa mengawali aktivitas pagi ini sama-sama kita lakukan dengan melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, yang mana sebelumnya sudah kita awali dengan berbagai kegiatan-kegiatan di penghujung Ramadan ini, yaitu kegiatan Qiyamul Lail. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari awal sampai pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa dipertemukan nanti di penghujung Ramadan ini dan menjadi benar-benar menjadi insan-insan yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga syafaat beliau akan menyertai kita nanti di yaumul akhir. Pada pagi hari ini kami mengambil tema pendidikan karakter menurut Al-Quran dalam menghadapi era modern yang saat ini. Kenapa ini kita katakan sangat penting sekali? Kita tinjau dari dunia pendidikan sekarang sudah mulai bergeser. Kalau sebelumnya pendidikan itu hanya bertumpu pada tiga pilar, yaitu pilar pendidikan keluarga, pendidikan lingkungan, dan sekolah. Sekarang sudah bertambah lagi pilarnya. Di zaman modern ini, yaitu yang sangat-sangat berat sekali tantangan buat kita adalah pendidikan yang melalui media dan internet, yang sangat membanjiri anak-anak kita dengan begitu cepat informasi ini. Apalagi dengan keterbatasan pengetahuan yang kita miliki, kita tertinggal oleh anak-anak kita. Maka penting sekali pendidikan karakter ini kita terapkan pada anak-anak kita, mumpung kita masih punya kesempatan. Jadi sudah banyak kita lihat, sudah banyak kita perhatikan bagaimana karakter-karakter yang terbentuk pada anak-anak didik kita. Perlu peran serta kita bersama, apalagi di Ramadan ini kita jadikan introspeksi diri kita dalam pendidikan untuk turut serta mengantarkan anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi yang berkualitas. Berdasarkan pengalaman yang kami alami di pendidikan sendiri, anak-anak kita ini sangat lemah sekali, mudah goyah, mudah stuck. Apabila ada tantangan-tantangan baru, mereka tidak ada kreativitas, mereka pasrah. Baik itu di pendidikan umum maupun di pendidikan perguruan tinggi yang kami hadapi, mereka pasrah. Mereka tergantung kepada teknologi, tapi dia tidak bisa merubah karakter-karakter mereka menjadi karakter-karakter yang berkualitas. Maka kenapa pentingnya pendidikan karakter ini? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim yang artinya sebagai berikut: hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Maka ini tolak ukur kita sebagai kepala keluarga untuk mempersiapkan generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi yang berkualitas. Alhamdulillah kalau kita lepaskan anak kita melalui pendidikan yang benar-benar berkualitas, misalkan kita titipkan ke pesantren, mereka tidak ada kontaminasi terhadap perkembangan teknologi.
Tapi saat dia kembali ke rumah, mereka interaksi lagi. Sehingga susah untuk diarahkan. Kita membangun karakter mereka agar bisa interaksi, tapi ternyata apa? Di teknologi sekarang ini banyak mempengaruhi media, internet, terkadang tidak sesuai dengan kaidah Islam. Pergaulan mereka mencontoh, pergaulan contoh-contoh yang tidak mencerminkan karakter yang islami. Dan anak-anak kita saat ini adalah sangat krisis keteladanan, butuh contoh. Contoh di mana yang terbaik adalah contoh di keluarga, contoh di lingkungan, contoh di masyarakat. Nah, ini perlu kita bangun sama-sama. Melalui masjid yang kita cintai ini, mari kita jadikan lingkungan kita menjadi contoh yang terbaik buat anak-anak kita, agar mereka menjadi generasi-generasi yang tangguh, siap bersaing dengan teknologi yang begitu canggih, begitu mudah. Apa sekarang yang tidak bisa kita lakukan melalui teknologi? Begitu cepatnya, begitu canggihnya. Kita sebagai orang tua sudah tertinggal. Apabila kita memberikan penanaman karakter pada diri anak-anak kita, apa jawaban mereka? Mama dan papa sudah ketinggalan zaman. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga harus paham tentang teknologi itu. Agar apa? Agar kita tidak tertinggal, kita bisa mengikuti perkembangan teknologi itu. Pada kesempatan ini kami sampaikan beberapa prinsip pendidikan karakter yang diajarkan di dalam Al-Quran di era modern ini. Yang pertama adalah mari sama-sama kita tanamkan ketauhidan terhadap fondasi anak-anak kita. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surat Al-Luqman, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hei anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Maka ini karakter pertama yang harus kita bangun. Bagaimana kita bisa melakukan penanaman itu? Kita terjun langsung, kita lihat anak-anak kita. Anak kita ini pintar, Bapak dan Ibu. Beberapa hari kami lihat, dia dapat pelajaran. Kalau kita jadi makmum yang masbuk, berarti boleh terlambat. Tapi setiap kami imam, kita membaca surat, dia tidak melaksanakan, dia duduk main. Pada saat imamnya sudah mau rukuk, baru dia sholat. Nah, ini yang kami lihat. Maka berarti apa? Karakter itu belum terbentuk pada diri kita. Siapa yang bertanggung jawab? Kita semua. Kita semua bertanggung jawab. Tadi pendidikan, keluarga, lingkungan bertanggung jawab. Bagaimana kita bisa mengubah mereka? Kalau kita tidak ikut terjun langsung. Ini yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, yaitu kejujuran dan integritas. Membangun kejujuran dan integritas kepada mereka. Rasulullah bersabda, hendaklah kalian jujur karena kejujuran menuntun kepada kebaikan dan kebaikan itu akan menuntun ke surga. Era digital saat ini banyak informasi yang banyak mengajarkan ketidakjujuran. Maka penting sekali. Yang pertama, landasan tauhidnya sudah bagus, kemudian kita tanamkan kejujuran. Yang ketiga adalah kita bangun bagaimana membangun anak yang punya adab dan akhlak mulia, bahwa dia paham mana yang baik, mana yang tidak, apa yang harus dilakukan apabila menjumpai sesuatu yang salah. Mereka tidak segan-segan untuk mengingatkan. Biasanya kalau kami di pendidikan dasar, di SD, saya guru SD, itu nurut anaknya. Menjumpai sesuatu yang salah mereka langsung. Tapi kalau sudah naik jenjangnya ke SMP, SMA, didikan dari SD itu sudah luntur. Kenapa? Maaf, di rumah ayahku nggak sholat ya. Jadi mereka melihat contoh di rumah, itu lihat buang sampah sembarangan,
Mereka mengikuti akhirnya. Jadi penanaman itu harus kita kontrol, kita awasi. Dan yang ketiga, yang keempat adalah butuh kerja keras dan tanggung jawab kita bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naim ayat 39, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kita masih punya beberapa waktu. Kita jadikan Ramadan ini bahan evaluasi diri kita, bahwa ke depan kita harus menjadi hamba-hamba insan-insan yang baik. Kita bisa memberikan contoh-contoh yang baik mumpung masih kita punya waktu untuk mendidik anak-anak kita, kesempatan kita. Maka kalau tadi dikatakan 4 prinsip tadi, ada 4 metode yang harus kita lakukan. Di antaranya 1, mari sama-sama kita jadikan keteladanan yang pertama, memberikan contoh, baik itu di dalam rumah, di lingkungan. Kalau kami di pendidikan kami adalah pendidikan tanpa sekat batas. Sekolah kami tidak ada batas. Jadi kami biasakan mereka berbicara dengan lemah lembut, tutur kata yang sopan. Jadi mereka menghargai. Maka nampak di situ dalam pendidikan itu. Di rumah kalau dia terbiasa dengan suara-suara yang tinggi, maka kalau kita bicara suara yang lembut dia nggak akan dengar. Maka kita mulai dari diri kita untuk memberikan contoh. Yang kedua, pendekatan dengan nasihat dan dialog. Tugas kita di sini sebagai jamaah, apabila ada anak-anak kita yang melakukan penyimpangan, maka kita ajak duduk bersama. Kita nasihati, kita dialog dengan mereka. Bagaimana cara yang baik? Bagaimana di masjid? Apa yang harus kita lakukan? Di rumah apa lagi? Karena mereka butuh tadi contoh seperti itu, keteladanan yang sangat dibutuhkan oleh mereka di rumah. Yang ketiga adalah pembiasaan dan konsisten. Era sekarang ini banyak menyita kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Asik dengan dunia, gadgetnya. Mereka asik saat disuruh sholat, entar dulu ya, sehingga menunda-nunda. Maka ini harus kita bantu untuk apa? Pembiasaan tadi. Alhamdulillah kalau di masjid kami lihat anak-anak kami itu subhanallah, masya Allah, mereka sudah waktunya azan mereka datang ke masjid. Walaupun terkadang masih bercanda, tapi secara bertahap itu adalah membentuk karakter yang penting. Bagaimana mereka cinta masjid dulu, senang masjid dulu. Dan yang terakhir, mari kita berikan dukungan dan pengawasan. Kalau orang tua sudah melepaskan anaknya ke masjid, maka kita bisa berikan dukungan pengawasan. Bagaimana kita mengingatkan anak-anak. Dan kami minta keikhlasan jamaah apabila ada putra-putrinya yang diingatkan. Jangan sampai pulang ke rumah tidak terima anaknya diingatkan. Karena mengingatkan itu adalah kewajiban kita untuk memberikan batasan kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita. Mana yang baik harus dilakukan, mana yang salah yang harus sudah diminimalisir bahkan dihilangkan. Jangan sampai muncul potensi-potensi negatif di dalam cara berpikir mereka, bahwa mereka tidak apa-apa. Sudah, daripada kamu main terus datang ke masjid sana, selesai. Yang terpikirkan tadi main di luar nggak boleh, berarti saya boleh main di masjid. Nah itu hal-hal seperti itu harus kita tanamkan. Ke sana masjid, sholat dengan baik, dengan tertib. Mudah-mudahan ini yang bisa kami sampaikan bermanfaat untuk kita mengisi di penghujung Ramadan ini. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam mengantarkan generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi Islami yang tangguh, kuat dan berguna bagi agama, lingkungan dan masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap itu. Pulang. Di sini.